Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina, NPM 20100100260, kelas 3C non-reguler Banjarbaru, mata kuliah Grafika Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi clipping dan konsep 3 dimensi. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang materi clipping. Pengertian clipping. Clipping adalah pemotongan suatu objek dengan bentuk tertentu. Alasan dilakukannya clipping, menghindari perhitungan koordinat piksel yang rumit, karenanya clipping dilakukan sebelum rasterisasi, interpolasi, parameter. Sarana pemotong objek atau disebut dengan jendela clipping. Fungsi jendela clipping adalah untuk mengidentifikasi objek yang akan di-clipping dan memastikan bahwa data yang diambil hanya yang terletak di dalam jendela clipping. Bentuk jendela clipping. Yang pertama, segi 4, segitiga, kedua lingkaran atau elips, yang ketiga poligon, dan lain-lain. Clipping titik. Untuk menentukan suatu titik di dalam jendela clipping digunakan ketentuan sebagai berikut. Pada gambar di atas terdapat sebuah jendela clipping dengan parameter sebagai berikut. Terdapat W2 buah titik PI X, Y dan P2 XY dengan pilihan terletak di dalam jendela clipping. Karena sebagai berikut. P2 terletak di dalam jendela clipping karena sebagai berikut. Clipping garis 1/2. Clipping sebuah garis P1, P2 dengan jendela RET dan B akan berhubungan dengan garis yang terletak di dalam jendela dan garis di luar jendela. Garis yang berada di dalam jendela adalah garis yang akan ditampilkan P2 min P2, sedangkan garis yang terletak di luar jendela dibuat tidak tampak, P1 min P1 dan P2 min P2. Gambarnya sebagai berikut. Untuk menentukan letak sebuah garis di dalam jendela clipping, dilakukan analisis letak titik yang menentukan garis tersebut dan memastikan bahwa titik-titik tersebut berada di dalam jendela clipping. Clipping garis 2/2. Kondisi garis terhadap jendela clipping. Invisible. Tidak kelihatan, terletak di luar jendela clipping. Visible. Terletak di dalam jendela clipping. Half partial. Terpotong sebagian oleh jendela clipping bisa hanya dengan bagian atas, bawah, kiri, atau kanan. Full partial. Terpotong penuh oleh jendela clipping, garis melintasi jendela clipping. Algoritma umum clipping, gambarnya sebagai berikut. Clipping garis Cohen-Sutherland atau 1/6. Hubungan antara sebuah garis dengan jendela clipping dapat ditulis seperti hubungan antara titik awal dan titik akhir sebuah garis dengan jendela clipping. P1 XY dan P2 XY WLRTB. Untuk menentukan relasi tersebut diperlukan suatu struktur data pembantu yang disebut point code. Dengan point code, kita dapat mengidentifikasi posisi titik terhadap jendela clipping. Nilai untuk point code LRT dan B adalah 1 dan 0, yang merupakan nilai logika yang dapat dimengerti dengan nilai true dan false. Suatu titik visible berarti titik tersebut terletak di dalam jendela clipping, dan invisible jika terletak di luar jendela clipping. Suatu titik itu visible dengan point code jika nilai LRT dan B adalah 0. Artinya, jika salah satu nilai dari satu LRT dan B tidak sama dengan 0, maka dapat diketahui bahwa titik tersebut terletak di luar jendela clipping dan diketahui pada posisi mana. Clipping garis Cohen-Sutherland 2/6 berdasarkan urutan kode point code ditentukan seperti gambar berikut. Titik terletak di dalam jendela clipping jika jumlah keempat point code adalah 0,
L tambah L tambah T tambah B sama dengan 0. Titik terletak di luar jendela clipping jika jumlah keempat poin code lebih besar dari 0. L tambah R tambah T tambah B lebih dari 0, poin code ARTI. Clipping garis Cohen-Sutherland 3/6. Visibilitas suatu garis tergantung dari poin code pada kedua titik yang membentuk garis tersebut, yaitu P1 dan P2. Jika P1 dan P2 di dalam jendela clipping, maka garis adalah visible. Jika salah satu titik P1 atau P2 di luar jendela clipping, artinya garis adalah hard partial. Jika titik P1 dan P2 di luar jendela clipping, artinya garis adalah invisible. Jika P1 dan P2 melintasi jendela clipping, artinya garis adalah full partial. Clipping garis Cohen-Sutherland 4/6. Daerah titik persinggungan dapat dilihat dari nilai bit sebagai berikut. Titik persinggungan dapat dicari dengan persamaan garis, persinggungan antara batas kiri dan kanan, persinggungan antara batas atas dan bawah. Clipping garis Cohen-Sutherland 5/6. Bisa dilihat gambar berikut. Clipping garis Cohen-Sutherland 6/6. Diketahui jendela clipping seperti di atas bila titik P1 adalah 0,120 dan titik P2 130,5. Carilah titik-titik persinggungan yang membentuk garis baru di dalam jendela clipping. Gunakan algoritma Cohen-Sutherland sebagai berikut. Clipping polygon Sutherland Hodgman 1/2. Clipping polygon lebih kompleks dibanding clipping garis. Input polygon, output polygon asli, polygon baru, atau lainnya. Contoh, apa yang terjadi apabila pada suatu segitiga dilakukan clipping? Kemungkinan hasilnya segitiga sama segitiga, segitiga dengan segi 4, segitiga dengan segi 5. Clipping polygon Sutherland Hodgman 2/2. Ide dasar clipping polygon: yang pertama, perhatikan setiap edge pada setiap arah pandang. Yang kedua, klip atau potong poligon dengan persamaan edge. Yang ketiga, lakukan pada semua edge hingga poligon tersebut secara penuh terklipping atau terpotong. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi konsep 3 dimensi. Alur proses grafik komputer 3D 1/2. Yang pertama, modeling, trivial rejection, illumination, viewing, transformation, clipping, projection, restoration, display. Penetapan ruang model, transportasi model, semua objek, penolakan dilakukan terhadap bagian-bagian yang tidak perlu dalam upaya optimisasi. Illumination, cahaya penyebabnya suatu objek, warna objek, algoritma iluminasi. Viewing transformation, transformasi pengamatan adalah bentuk lain dari koordinat sistem. Selanjutnya, menentukan titik-titik yang ada pada ruang dunia ke ruang mata. Selanjutnya, posisi pengamat ditransformasikan ke dalam asalnya. Selanjutnya, arah pengamatan diorientasi sepanjang akses, mengidentifikasi pengamat volume. Alur proses grafik komputer 3D 2/2. Yang pertama, projection, selanjutnya dilakukan clipping pada tampilan objek dalam gambaran volume 3D yang disebut viewing. Postrum, pada tahap ini dilakukan eliminasi total pada objek, selanjutnya diproyeksikan ke dalam 2D. Transformasi dari ruang mata ke ruang di tampilan screen space. Display, transformasi akhir dari ruang koordinat tampilan screen space koordinat ke viewport koordinat. Tahap rasterisasi, melakukan scan objek dan mengkonversi ke dalam pixel, melakukan interpolasi parameter, melakukan beragam operasi 2D. Model 3D. Model
representasi objek atau sistem, pemodelan, kreasi, dan manipulasi representasi objek atau sistem, model, reader, display. Tipe model, model geometrik, penggunaan entitas geometrik untuk menggambarkan objek, contoh garis, poligon, kurva, dan lain-lain. Model deskriptif, representasi matematik atau konseptual, contoh persamaan dan deskripsi atribut. Representasi pemodelan, konstruktif solid geometri atau CSG, dan hierarchical modeling. Hierarchical modeling, model grafis yang disusun dari sejumlah model individual. Hierarchical model melibatkan proses transformasi. Representasi objek 3D. Representasi batas, yang pertama representasi permukaan, kedua facet poligon, permukaan spline dikonversi ke dalam bentuk jaring poligon. Representasi solid, space partitioning, representasi objek melalui kumpulan set padat kubus. Suatu objek tersusun dari kumpulan poligon facet. Setiap permukaan dari poligon yang membentuk objek akan memunculkan garis normal, yaitu vektor tegak lurus pada permukaan. Fungsinya untuk bayangan. Pengamatan 3D. Bagaimana menetapkannya? Dari sudut manakah kita memandang objek tersebut, dari mana kita melihat objek tersebut, dan dengan cara seperti apa kita melihat objek tersebut. Pengamatan 3D menyerupai proses pengambilan gambar melalui fotografi. Analogi kamera dan transformasi. Transformasi proyeksi menyesuaikan lensa pada kamera sudut pandang paralel atau proyeksi. Transformasi pandangan. Tripod mendefinisikan posisi dan orientasi volume pandangan di dunia nyata. Transformasi model menggerakkan model. Transformasi viewport. Hidden surface removal. Cara menampilkan objek yang saling bertumpang tindih sehingga pada akhirnya hanya bagian depan dengan piksel yang berkontribusi saja yang tampil. Dapat melanjutkan, memperbesar atau memperkecil area yang bertumpang tindih dan menghindari rasterisasi yang tidak diperlukan. Dapat menangani objek yang transparan dan semi-transparan. Iluminasi perpindahan energi, khususnya luminous flux dari cahaya yang terlihat dari sumber cahaya ke permukaan dan titik-titik. Memodelkan cahaya atau sinar. Memodelkan pantulan dari permukaan yang dikenai cahaya. Komponen iluminasi. Yang pertama, sumber cahaya, spektrum, daya pancar, emittance spektrum atau warna, geometri, posisi dan arah, pelemahan arah atau directional attenuation, properti permukaan surface, properties spektrum, pantulan, refleksi spektrum atau warna untuk beragam aspek iluminasi, geometri atau posisi orientasi dan struktur mikro, dan penyerapan. Bayangan. Bayangan adalah proses menentukan warna dari semua piksel yang menutupi permukaan menggunakan model iluminasi. Metodenya meliputi yang pertama, penentuan permukaan tampak pada setiap piksel, perhitungan normal pada permukaan, mengevaluasi intensitas cahaya dan warna menggunakan model iluminasi. Metode pembuatan bayangan cukup mahal. Untuk pembuatan lebih efisien dilakukan melalui kustomisasi untuk mempresentasikan permukaan yang spesifik. Jaring poligon secara umum sering digunakan untuk mempresentasikan permukaan yang kompleks. Informasi geometri yang tersedia hanyalah vertik dari poligon. Interpolasi dari model bayangan dapat digunakan untuk meningkatkan substansi secara lebih efisien. Ragam teknik bayangan. Yang pertama, constant shading. Kedua, Gouraud shading. Yang ketiga, Phong shading.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.